صلاة من الله وألف سلام. Akhlak itu penting. Wa qaddimil akhlaqa minal ilm. Sebaiknya orang itu mendahulukan adab. Bukan merasa dia baru pulang pesantren, alim mentang-mentang orang disalahin semua. Iya salah, tapi cara menyalahkan, cara meluruskan itu yang lebih penting daripada dia nyalah-nyalahin malah salah semua. Caranya yang salah maksud saya. Kemarin sampai makalah keberapa ya Kak? Al-maqalat itu 30 udah ya belum? 30 belum. 29 belum. Salatun ya. Al-maqalatus salatuna an Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi. Kayaknya udah deh. Tarkud dunya kulluha akhdul akhirati kulluha. Orang kalau meninggalkan dunia, ini kayaknya bukan makom kita ini Bapak Ibu. Ini berat. Orang kalau meninggalkan urusan dunia semuanya, itu dia berarti mengambil urusan akhirat semua. Luar biasa. Kemarin kita uji aja, coba kita keluar dari kerjaan, nggak usah kira-kira hidup nggak, kuat nggak? Bukan makom kita ini. Kita makomnya itu masih harus kerja, harus gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kita baca. Tapi ada orang begitu tuh ada. Makanya pernah saya cerita, Nabi Musa itu penasaran. Ya Allah, saya pengen tahu bagaimana Engkau itu ngasih rezeki makhluk. Nabi Musa itu. Akhirnya oleh Allah disuruh, diperintahkan memecah sebuah batu besar. Batu besar dipecah. Setelah pecah, pecahannya suruh pecah lagi. Pecahannya dipecah lagi. Setelah sampai kecil dipecah, di dalamnya itu ada makhluk. Entahlah itu apa, cacing atau apa. Lah, di situ punya keluarga, punya pasangan, punya anak-anak. Lah kayak apa? Allah ngasih rezekinya hambanya, makhluknya sampai ke dalam batu yang sangat besar. Akhirnya tunduk sujud ya Nabi Musa. Wah gitu. Bayangkan, cuma kita kan belum yakin gitu ya. Ya Allah udah santai aja lah. Tapi salah juga. Karena ada perintah Allah kita harus kerja. Gitu, ada sebab. Tapi sudah ada orang levelnya itu. Itu Bang Madir. Mau nyoba Bang Madir? Kalau lapar itu. Ini gemeteran lera yang ketemu Gak usah ditiru, ini gak perlu ditiru. Kita bukan ini, bukan. Lain kita. lapar gemeteran kuning lah. Faman tarakaha ay ad-dunya. Barang siapa meninggalkan dunia kullaha seluruhnya, akhadhaha, maka dia mengambil akhirat semuanya. Jadi kalau dia meninggalkan dunia, itu berarti dia mengambil akhirat. Ini repot, pokoknya udah repot. Bukan urusan, bukan anu kita ini. Tapi ada loh. Sebenarnya nanti hikmahnya apa? Sabar, kita tuh sabar. Gitu ya. Wa man akhadhaha kullaha tarakaha kullaha. Orang kalau dia mengambil urusan dunia seluruhnya, itu berarti meninggalkan akhirat. Berarti gak pernah nginget bahwa dia akan mati. Ya kalau kita pas-pasan lah, impas kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal ya akhiratnya ada lah. Gitu aja deh. Impas itu kira-kira kalau diparuh sehari semalam 24 jam. Kalau 8 jam kita untuk tidur, 8 jam tidur banyak banget. Berarti diparuh 8 jam untuk urusan dunia, 8 jam untuk urusan akhirat. Kira-kira begitu nggak Pak? Ya kalau belum ya nanti ya surganya yang anu. Ya, tapi lumayan masuk surga ya kan lumayan.
daripada nggak jelas kan gitu kan. Watarkuha fi akhdiha. Jadi kalau balikan-balikan ya, kalau meninggalkan berarti dia mengambil akhirat, gitu kira-kira. Saya kira memang mudah-mudahan Allah selamatkan kita dah, kira-kira gitu. Tapi insya Allah lah, kalau mau ngaji itu kan bagian dari mengampuni dosa kan, tidak apa-apa. Wal maqalatul hadiyatu wal wassalasun, makalah ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qalilun lahu bima wajada zuhdu. Jadi gini, ini namanya Ibrahim bin Adham, itu masyhur Bapak Ibu. Ibrahim bin Adham itu terkenal sekali di dunia orang-orang zuhud. Ibrahim bin Adham itu anak seorang raja sebetulnya. Dia orang anak raja tapi alim gitulah. Alimnya gimana? Dia karena raja ya, bapaknya raja. Dia mengembara, sering belajar kemana-mana gitu. Sampai beliau itu berjalan kaki dari Balkan. Balkan itu semenanjung Balkan itu di daerah mana? Ke Mekah. Di Mekah itu semua ditinggalkan. Sampai ada kisah suatu hari dia itu naik onta itu. Tahu pokoknya perasaan dia itu, kalau di kitab itu ada yang bisikin, memang kamu disuruh hidup tuh suruh naikin onta, begitu. Karena itu dia turun, ada pengembala kambing ayahnya, tukeran. Ini udah kamu ambil, bajumu saya pakai. Dia pakai jalan kaki menuju Mekah, ketemu tabi'in, ketemu Sufyan Tsauri, ketemu banyak sahabat, ngajilah sama orang-orang besar, maka terkenal. Seorang ahli sufi. Itu kalau dikira Ibrahim bin Adham itu sering sekali. Beliau mengatakan az-zuhdu. Jadi kata-kata zuhud. Zuhud itu apa? Ini panjang sekali. Dari kata-kata zai, kemudian ha, kemudian dal. Di situ ini panjang memang. Ketemu Sufyan Tsauri, Fudail bin Iyad. Dia gurunya itu ketemu Sufyan Tsauri, kemudian Fudail bin Iyad. Bisalasati asya' ra'aitul qabra. Gini. Ini bukan berbicara tentang zuhud dulu. Jadi Ibrahim bin Adham itu dia pernah mengatakan ada 3 hal kenapa saya ini kok menjadi orang yang sangat zuhud. Jadi kenapa bima wajadta az-zuhda, bagaimana Anda mendapatkan, Anda menikmati zuhud yang tadi itu. Jadi begini, zuhud itu bukan nggak mau dunia, salah. Dia artinya dunia dia kuasai, tapi hatinya itu nggak terpaut dengan dunia. Bukan orang susah, terus miskin, karena memang wataknya miskin aja gitu mungkin. Udah gitu. Kemudian dia bilang begini Bapak Ibu, kenapa kok saya ini sampai mengambil jalan zuhud tadi itu? Dia mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, ra'aitul qabra muwahhishan. Saya pernah saya memandang, memikirkan di kuburan itu sendirian, nggak ada temen, nggak ada siapapun. Bayangin loh, kalau kita kan nggak pernah bayangin kan, karena nggak pernah ngambil ibro. Kita sering nganter orang-orang ke kuburan, tapi santai, ada bercanda, guyonan. Mantan kita mikir nanti sendirian itu, nggak ada yang nemenin loh, kan gitu kan. Jadi kata Ibrahim, saya ini memikirkan bahwa nanti di kuburan itu sendirian, nggak ada yang akan menemani, nggak ada. Walaisa ma'i muknisan, saya nggak punya teman, sendirian, nggak ada yang menyayangi, nggak ada yang menolong, nggak ada yang
Kalau di dunia masih ada kan, susah, ada yang ada yang utang bayar gitu. Kemudian wara'aitu tariqan tawilan, saya melihat jalan itu jauh-jauhnya. Bapak itu kalau kita bayangin mau perjalanan jauh, Bapak itu bawa bekal nggak? Kalau nggak bawa bekal bawa duit, ya kan? Lah kalau nggak punya duit, iya kan? Yang kata itu walaisa ma'izat, tapi saya nggak punya bekal. Perjalanan itu jauh loh, berani. Tadi jalan ke Surabaya nggak punya duit, nggak bekal, ayo. Nggak usah di akhirat, ke Surabaya. Kang Rahman aja pulang ke Gresik, nggak punya duit, berani nggak Pak? Ada yang nekat aja sih, nanti numpang gitu. Tapi kan itu nggak jaminan. Nggak ada. Memang walaupun ada yang ada, tapi kan nggak masuk akal gitu. Gitu. Nggak ada teman, nggak punya bekal, kan gitu kan? Nggak ada bekal. Wa ra'aitul jabbar ay alladzi biqahril ibad ala kulli ma arada qadiyan, saya melihat, saya meyakini ada Allah. Maksudnya sudah sendiri, perjalanan jauh, nanti ada yang hakim. Allah itu akan memutuskan amal, memutuskan kita di surga atau neraka. Walaisa li hujjah, nanti ada, kita kan ditanya, sudah perjalanan jauh ditanya, mana kamu, mana amalmu, semua ditanya kan. Kita punya nggak alasan nanti? Aduh ya Allah, saya begini nggak bisa kita. Nggak ada yang bisa kita begitu. Nggak punya, ya Allah dulu saya begini, nggak ada udah. Jadi kalau ditanya hakim, kita disidang tuh Pak, disidang. Kalau yang nyidang Allah, bisa nggak kita nyari alasan? Dulu capek, nggak ada urusan capek. Dulu nggak punya duit, nggak ada urusan duit. Kan gitu kan? Mau sholat kan tadi kita ngaji sholat itu loh nggak bisa berdiri, ada duduk, nggak punya pakaian yang nutup dari pusar sampai dengkul, udah gitu doang. Apa ya, susah. Nggak bisa juga baca syahadat, masa nggak mau juga kan, nggak punya bekal. Masya Allah, habis sudah, nggak punya itu. Makanya walaisa li hujjah ay ya ma yadullu ala sihhati dakwaya. Jadi kalau ada ini Ibrahim ada tuh karena dia kenapa kok sampai hidupnya begitu? Dulu anaknya raja, kemudian hidupnya ngaji, belajar, ngajar gitu. Tadi dia melihat kuburan itu sendirian, nggak ada teman. Dia perjalanan itu jauh. Dan dia mikirkan nanti kalau kita dihakimin oleh Allah, dipertanyakan, nggak punya hujjah, nggak punya dalil, gitu. Akhirnya dia sungguh-sungguh belajar, ngaji, ibadah dan